Sebelumnya, Atalanta hanyalah klub yang tidak diperhitungkan. Kebesaran nama mereka tertutup dengan tim-tim besar Serie A lain seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, atau Napoli. Tetapi dalam 2 musim terakhir, Atalanta berhasil masuk ke peringkat ketiga di klasemen sementara dan berhasil bertarung di Liga Champions musim ini. Dengan bagusnya kekompakan tim dan strategi jitu sang manajer, tim ini berada di level berikutnya. Inilah analisa lengkap di balik kekuatan Atalanta. Atalanta Bergmasca Calcio. Nama klub ini sedang ramai diperbincangkan. Tim yang berdomisili di kota Bergamo ini tampil luar biasa di beberapa musim terakhir. Sebelumnya tidak ada yang menduga kalau klub yang promosi ke Serie A di musim 2010-2011 ini telah mengobrak-abrik papan atas klasemen Liga Italia. Mereka bahkan menggusur Inter Milan dan AS Roma yang punya tradisi panjang di dunia sepak bola. Kini Atalanta yang berada di posisi ketiga hanya berada di bawah Lazio dan Juventus di posisi kedua dan puncak klasemen. Atalanta sendiri hanya selisih 1 poin dari si elang dan 9 poin dari si nyonya tua. Klub yang juga dijuluki I Nerazzurri ini tampil begitu ofensif di setiap pertandingan. Mereka mematahkan stigma kalau Liga Italia selalu berbicara tentang bertahan, bertahan, dan bertahan. Menonton tim ini seperti bukan menonton pertandingan Liga Italia. Hal ini dapat dibuktikan dari perolehan gol Atalanta di musim ini. Mereka sukses mencetak 110 gol di seluruh kompetisi. Catatan luar biasa ini mengalahkan Juventus yang baru mengoleksi 88 gol, Barcelona 99 gol, sampai Liverpool dengan 108 gol. Mereka disebut sebagai tim yang paling menghibur di Serie A. Permainannya langsung menyerang sejak wasit meniupkan peluit jalannya pertandingan. Penampilan memukau Atalanta tidak terlepas dari peran sang pelatih, Gian Piero Gasperini. Mulai menukangi Ladea di musim 2016-2017, Gasperini sukses menggembleng Atalanta menjadi klub yang semakin tangguh di setiap musimnya. Finish di posisi keempat di awal kepelatihannya, Atalanta sempat melemah di musim 2017-2018 dengan finish di peringkat 7. Namun kembali bangkit di musim berikutnya dengan berhasil menduduki posisi ketiga. Gasperini semakin diperhitungkan ketika membawa Atalanta melaju ke partai final Coppa Italia. Namun sayang, mereka harus mengakui keunggulan Lazio dan harus puas di posisi runner-up. Awalnya, nama Gasperini memang kurang populer. Dia sempat menjadi pelatih Inter Milan di musim 2011-2012 yang lalu, tetapi tidak mampu mengambil hati penggemar I Nerazzurri. Puncaknya saat Inter gagal membawa kemenangan di 5 pertandingan berturut-turut. Pelatih Verona Ivan Juric mengatakan Gasperini selalu menerima celaan karena performa negatifnya saat menukangi Inter Milan. Tetapi menurut Juric, pelatih terbaik dunia pun tidak bisa mengatasi masalah Inter setelah melihat langsung kondisi tim saat itu. Juric juga mengatakan saat ini Gasperini adalah panutannya. Dia tidak menampik kalau dia terinspirasi dengan gaya bermain Atalanta. Juric menyebut Gasperini sudah satu level dengan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Strategi permainan Gasperini memang layak diapresiasi. Bisa dibilang inilah gaya baru dalam dunia sepak bola setelah tiki-taka dan gegenpressing. Atalanta menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan 3 back dan 2 wingback. Formasi ini pada dasarnya adalah skema 3-4-3 yang dimodifikasi. Mereka lebih banyak menggunakan umpan-umpan pendek dan build-up serangan dari belakang, membuat mereka hampir selalu unggul dalam penguasaan bola. Terbukti, bahkan mereka dinobatkan sebagai salah satu klub Serie A terbaik dalam penguasaan bola.
Ketika bola hilang dari kaki pemain, mereka membuat pressing segitiga yang menutup celah dribble dan operan pemain lawan. Dengan begitu, Atalanta selalu sukses menguasai jalannya pertandingan. Strategi ini bahkan masih efektif saat bertemu dengan tim-tim besar. Saat bertemu Juventus di pekan ke-32 lalu, penampilannya luar biasa. Juventus yang sedari awal telah diunggulkan harus terseok-seok menghadapi gempuran Atalanta. I Bianconeri bahkan kalah kedudukan dengan skor 1-2 saat laga sudah mau selesai. Tapi wasit menghadiahi penalti kedua untuk Juventus di menit ke-90 yang membuat pertandingan berakhir imbang. Dari statistik permainan, Atalanta seharusnya bisa menaklukkan si Nyonya Tua. Penguasaan bola mereka cukup unggul dengan presentase 51%. Begitu juga dengan percobaan tembakan. Juventus mencatatkan 9 percobaan dengan 5 tembakan tepat ke arah gawang. Namun tidak satu pun gol tercipta. Sebaliknya, Atalanta mencatat 13 percobaan dengan 2 tembakan ke arah gawang. Tetapi keduanya berhasil mencatatkan angka di papan skor. Dapat disimpulkan bahwa lini depan Atalanta lebih efisien kalau diberikan peluang emas. Statistik tersebut menjelaskan tanpa susunan pemain bintang, Atalanta mampu mengimbangi Juventus dengan tampil lebih efisien. Sebagai informasi, Atalanta mencetak rata-rata 2,7 gol di setiap pertandingan. Media Squawka Football bahkan mencatatkan dari 14 pertandingan terakhir, Atalanta sudah 3 kali mencetak 7 gol, 2 kali mencetak 5 gol, 4 gol di 2 pertandingan, dan 3 gol di 7 pertandingan. Beralih ke Liga Champions, mereka berhasil menembusnya untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah finish di posisi ketiga pada Serie A musim lalu. Atalanta bermain di grup C yang berisikan Manchester City, Shakhtar Donetsk, dan Dinamo Zagreb. Kalau melihat track recordnya, Atalanta adalah yang paling tidak diperhitungkan, sebab Manchester City, Shakhtar Donetsk, dan Zagreb adalah langganan Liga Champions. Sempat terpuruk di matchday awal dengan hanya mencetak 2 gol dan kebobolan hingga 11 gol, Atalanta sukses membalikan keadaan dengan finish sebagai runner-up dan menemani Manchester City di babak 16 besar. Sukses melibas Valencia dengan agregat 8-4 di partai 16 besar, kini mereka sedang berjuang melawan raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Di atas kertas, Paris Saint-Germain tentu lebih berpeluang untuk menghentikan laju Atalanta. Apalagi dengan komposisi pemain bintang seperti Neymar dan Mbappe. Tetapi PSG juga punya celah. Mereka sudah lama tidak bertanding setelah pandemi virus melanda Prancis. Ligue 1 Prancis memang tidak lagi melanjutkan kompetisinya, membuat kekompakan PSG tidak terasah di laga resmi. Belum lagi PSG punya kutukan dengan tidak pernah menembus babak semifinal dalam 1 dekade terakhir. Hal ini menjadi kesempatan untuk Atalanta yang saat ini sedang on fire. Lagi pula, Liga Champions memang panggung kejutan. Tim yang unggul di atas kertas tidak selalu menang di atas lapangan. Kalau musim lalu Tottenham Hotspur bisa melaju sampai babak final, tidak menutup kemungkinan di musim ini giliran Atalanta. Inilah sang kuda hitam Atalanta, tim yang tidak punya banyak pemain bintang tapi punya segudang potensi untuk menjadi kekuatan sepak bola selanjutnya.